Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaluddin Umar dengan nomor induk mahasiswa 23811 300978 akan menyampaikan soal dan jawaban UTS mata kuliah Cyber Culture. Soal yang pertama, jelaskan definisi cyber culture dan sebutkan perbedaan mendasarnya dengan budaya tradisional serta budaya modern. Jawabannya, cyberculture adalah budaya yang muncul dan berkembang akibat interaksi manusia melalui teknologi digital, terutama internet. Ia mencakup pola komunikasi, nilai, norma, perilaku, dan komunitas yang terbentuk dalam ruang virtual. Perbedaan mendasar antara aspek budaya tradisional, budaya modern, dan juga cyberculture. Yang pertama, media interaksi. Dari aspek media interaksi, budaya tradisional tetap tatap muka langsung dan ruang fisik lokal, sedangkan budaya modern eh, melalui media cetak, elektronik, dan juga institusi. Sedangkan cyberculture melalui digital, virtual, dan global 24/7. Kemudian perbedaan mendasar dari penyebaran informasi. Budaya tradisional penyebarannya itu lambat dan juga turun-temurun. Sedangkan budaya modern penyebaran informasi lebih cepat melalui teknologi modern. Sedangkan cyber culture itu sangat cepat, real time dan juga viral. Perbedaan mendasar dari identitas untuk budaya tradisional itu ditentukan oleh lingkungan sosial ataupun keluarga. Sedangkan budaya modern identitasnya itu individualistik, profesi dan prestasi. Sedangkan cyberculture itu identitasnya bisa anonim, fleksibel, atau multiple identitas. Kemudian ada juga perbedaan mendasar dari komunitas, di mana budaya tradisional itu komunitasnya berbasis kekerabatan atau Low lokalitas. battery. Please Sedangkan budaya charge. modern, komunitasnya itu institusi ataupun organisasi. Dan cyberculture untuk komunitasnya itu virtual, lintas batas negara. Ada juga perbedaan mendasar dari nilai budaya, yang mana kalau budaya tradisional itu nilai budayanya itu stabil atau diwariskan. Seperti tadi, penyebaran informasinya itu turun-temurun. Dan juga budaya modern itu nilai budayanya secara rasional dan juga progresif. Sedangkan cyberculture itu nilai budayanya dinamis, cair, selalu berubah mengikuti tren digital. Kemudian soal yang nomor kedua, anonimitas di ruang siber memiliki sisi positif dan negatif. Berikan contoh nyata dari kedua sisi tersebut dan Low analisis battery. pengaruhnya pada Please budaya charge. internet. Untuk jawaban nomor 2, sisi positif anonimitas itu yang pertama kebebasan berekspresi. Contoh, seseorang berani berbagi pengalaman sensitif, kesehatan mental, kekerasan, LGBT, dan lain sebagainya tanpa takut stigma. Yang kedua, perlindungan privasi. Untuk contohnya itu seperti whistleblower yang mengungkap korupsi menggunakan identitas samaran. Sedangkan sisi negatif dari anonimitas adalah yang pertama, cyberbullying. Untuk contohnya seperti akun palsu yang secara gampang menyerang public figure atau teman sekelas tanpa takut konsekuensi setelahnya. Ada juga Low penyebaran battery. hoax dan Please ajaran-ujaran charge. kebencian, yang mana pelaku itu secara mudah membuat akun baru setelah diblokir atau dilaporkan. Pengaruh terhadap budaya internet ya dari anonimitas tersebut, eh, pengaruh positifnya mendorong keterbukaan, kreativitas, dan juga ruang diskusi yang lebih jujur
Untuk pengaruh negatifnya menciptakan budaya trolling atau toxic behavior dan rendahnya akuntabilitas, yang pada akhirnya anonimitas membentuk budaya internet yang ambivalen, bergantung pada etika dan juga regulasi komunitas. Kemudian soal yang ketiga, komunitas virtual sering disebut sebagai digital tribes atau digital tribes. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah ini dan bagaimana media sosial memperkuat atau melemahkan solidaritas komunitas. Baik, untuk jawabannya, digital tribes adalah kelompok sosial yang terbentuk di dunia digital berdasarkan minat, identitas, hobi, ideologi, atau preferensi tertentu. Mereka itu mirip suku karena memiliki identitas bersama, bahasa atau simbol khas, aturan atau norma internal, rasa solidaritas. Nah, untuk contohnya komunitas gamer misalkan, atau fandom K-pop, pecinta fotografi, trader kripto, dan sebagainya. Adapun dampak media sosial terhadap solidaritas itu ada juga memperkuat solidaritas, memudahkan interaksi intens melalui grup, DM, atau forum. Kemudian algoritma menghubungkan orang dengan minat yang serupa, konten bersama seperti meme, hashtag, tren, yang memperkuat identitas kolektif. Nah, dampak media sosial terhadap solidaritas yang melemahkan solidaritas juga ada, seperti mudah terjadi konflik, toxic fandom atau polarisasi. Ada juga fragmentasi komunitas karena perbedaan pendapat kecil, interaksi superficial, like and share menggantikan keterlibatan mendalam. Itu untuk jawaban yang ketiga. Kemudian soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan cyberetik? Jelaskan 3 isu utama dalam etika digital yang perlu diperhatikan pengguna internet. Baik, untuk jawaban nomor 4 itu cyber ethics adalah prinsip moral dan perilaku etis yang mengatur penggunaan teknologi digital dan juga internet. Ia menentukan apa yang benar, pantas, dan aman dilakukan dalam ruang cyber. Ada 3 isu utama. Yang pertama, privasi dan perlindungan data. Pengguna harus menjaga data pribadi serta menghormati privasi orang lain. Yang kedua, keamanan digital. Menjaga keamanan perangkat, tidak melakukan tindakan berbahaya seperti hacking, phishing, atau penyebaran malware. Yang ketiga, tanggung jawab dalam penyebaran informasi, yang memastikan informasi yang dibagikan itu benar, tidak memicu kebencian, dan tidak merugikan pihak lain. Nah, isu lain juga dapat berupa plagiarisme, hak cipta, penyalahgunaan AI, dan lain sebagainya. Itu jawaban yang keempat. Untuk soal yang kelima, netik atau netiquette, etika berkomunikasi online, sangat penting untuk menjaga interaksi digital yang sehat. Berikan contoh pelanggaran netik yang sering terjadi di media sosial serta cara mengatasinya. Baik, untuk jawaban yang kelima, contoh pelanggaran etik di media sosial itu seperti menggunakan huruf kapital semua atau all caps. Ya, terlihat seperti bertiak. Jadi kalau menyampaikan kalimat dalam bentuk huruf kapital semua itu ya seperti berteriak. Yang kedua, komentar kasar atau menyerang personal, menciptakan konflik dan suasana toksik. Yang ketiga, spam post atau share berlebihan yang mengganggu lini masa orang lain. Yang keempat, membocorkan informasi pribadi tanpa izin yang bisa melanggar privasi. Dan yang kelima, menyebarkan berita hoax tanpa verifikasi yang bisa merusak reputasi dan juga memicu kepanikan. Cara mengatasinya, yang pertama bisa dengan edukasi digital literasi atau mengenalkan etika dan bahaya pelanggaran. Juga bisa dengan menggunakan fitur report, mute, block bagi pelanggar, dan menjaga bahasa sopan dan empati dalam berkomunikasi. Perlu juga adanya verifikasi informasi sebelum kita menyebarkan pemberitaan.
dan hargai privasi dengan meminta izin sebelum mengunggah foto atau data orang lain. Itu jawaban untuk yang nomor 5. Demikian soal dan jawaban UTS semester 5 ini. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang benar dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.